Di era modern ini, hampir tidak mungkin ada sebuah organisasi yang bisa hadir atau hidup tanpa keterlibatan dari pihak eksternal seperti media, publik pengguna jasa, media, investor, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Oleh karena itulah dibutuhkan sebuah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merujuk pada sebuah proses pertukaran informasi dari suatu organisasi atau perusahaan kepada pihak eksternal itu tadi. Komunikasi eksternal diperlukan untuk menjalin citra yang baik atau kerjasama dengan pihak-pihak eksternal. Oleh karena itulah, sebuah organisasi haruslah mengelola komunikasi eksternalnya dengan baik. Konsep dan pentingnya komunikasi eksternal dalam definisi dan tujuannya, komunikasi korporat eksternal adalah interaksi strategis dengan pelanggan, investor, regulator, media, komunitas, dan lain-lain. Nah, tujuannya sendiri membangun reputasi, kepercayaan, transparansi, dan menjaga citra di era informasi yang cepat ini. Terdapat 3 bentuk utama. Yang pertama ada public relation atau PR, di mana membangun citra positif lewat media, acara, CSR, dan manajemen krisis. Yang kedua ada marketing dan sales, di mana menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang terakhir ada customer service, di mana memastikan pengalaman purna jual yang memuaskan dan meningkatkan loyalitas. Nah, dalam komunikasi eksternal ini, komunikasi dua arah bukan sekedar menyampaikan tapi juga mendengar, di mana memahami kebutuhan dan harapan stakeholder itu sendiri. Nah, adanya dialog terbuka ini menghasilkan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Komunikasi dengan lingkungan organisasi dan tiap pemangku kepentingan. Lingkungan organisasi sendiri terdapat 2 tipe, yaitu open boundaries dan closed boundaries. Namun, open boundaries atau organisasi terbuka ini lebih adaptif terhadap perubahan pasar, regulasi, dan tren. Nah, inputnya sendiri dari eksternal adalah seperti bahan baku, tenaga kerja, informasi tren industri, kebijakan pemerintah, dan ekspektasi pelanggan. Nah, manfaat komunikasi efektif ini adalah keputusan lebih strategis, siap antisipasi tantangan, dan jaga daya saing. Nah, selanjutnya, terdapat 7 jenis pemangku kepentingan eksternal. Yang pertama, ada pelanggan yang merupakan pengguna akhir produk atau jasa. Yang kedua, ada suppliers, merupakan penyedia bahan baku. Yang ketiga, ada investor, merupakan pemilik modal. Yang keempat, ada pemerintah atau regulator, di mana pembuat kebijakan dan aturan. Yang kelima, ada media, saluran penyebaran informasi dan opini publik. Yang keenam, ada komunitas lokal, di mana penduduk di sekitar operasional perusahaan. Dan yang ketujuh, ada NGO, di mana lembaga pengawas isu lingkungan, sosial, HAM, dan sebagainya. Nah, implikasinya sendiri merupakan manajemen komunikasi yang baik, menghasilkan wawasan pasar yang lebih tajam, reputasi yang positif, kredibilitas yang terjaga, dan keberlanjutan operasional. Praktik utama dalam PR, marketing, sales, dan customer service. Yang pertama, public relation, di mana praktiknya komunikasi krisis yang rencana respon cepat atas isu dan negatif. Yang selanjutnya ada media relation dan reels berita, di mana membangun narasi positif lewat pers. Selanjutnya ada acara dan sponsorship, di mana venue untuk menunjukkan nilai perusahaan. Yang terakhir ada CSR atau tunjukkan kepedulian sosial dan lingkungan. Yang kedua ada marketing, di mana cara kerjanya dengan iklan dan branding building yang menarik perhatian dan menciptakan identitas merek. Selanjutnya ada riset pasar, pahami kebutuhan dan perilaku konsumen. Lanjut dengan strategi digital yaitu SEO, media sosial, dan email marketing. Yang ketiga ada sales, di mana prosesnya yang terstruktur mulai dari prospek, pendekatan, presentasi, negosiasi, dan closing. Yang kedua ada penjualan konsultatif yang merupakan fokus pada kebutuhan pelanggan bukan sekedar menjual. Yang selanjutnya etika dan integritas, jujur, transparan, hindari janji palsu merupakan etika yang harus ada pada sales. Lanjut pada dukungan teknologi yaitu CRM, platform daring, aplikasi mobile. Yang terakhir ada customer service, di mana multi channel yaitu bisa bertemu dengan banyaknya konsumen dengan melalui tatap muka, telepon, email, chat, dan media sosial. Lalu ada keterampilan di mana customer service harus memiliki empati, komunikasi yang jelas, problem solving, kesabaran. Lanjut pada manajemen keluhan, di mana tanggapi cepat dan minta maaf, tawarkan solusi atau kompensasi merupakan salah satu manajemen keluhan yang dapat dilakukan oleh customer service. Lanjut pada monitoring sosial media, di mana respon proaktif untuk menjaga reputasi.
Peran dan fungsi dasar komunikasi eksternal, di mana komunikasi eksternal ini merupakan jembatan antara organisasi dan publik. Profesional PR menghubungkan kepentingan organisasi dengan harapan masyarakat, lalu meningkatkan kepercayaan dan kedekatan emosional dengan publik serta mitra eksternal, menurut pendapat Suliastri dan Wijaya pada tahun 2021. Nah, membangun citra positif ini merupakan alat untuk membentuk reputasi organisasi sesuai visi dan misi. Lalu, strategi persuasif guna mempengaruhi opini publik agar melihat organisasi secara positif. Tujuan utama dan manfaat nyata, di mana yang pertama mempengaruhi opini publik. Opini ini menentukan reputasi, kredibilitas, dan keberlanjutan organisasi, namun memerlukan transparansi dan responsivitas terhadap landscape media serta kritik masyarakat. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, yang mana pelanggan harus bisa ditingkatkan loyalitasnya. Lalu yang kedua ada investor, di mana minat modal lebih besar. Yang ketiga ada pemerintah atau komunitas, di mana kepercayaan terhadap kebijakan dan layanan menurut ALIPI 2019. Yang ketiga, menciptakan peluang kerja yang sama, di mana reputasi positif membuka pintu kolaborasi bisnis dan dukungan sosial dan kemitraan strategis. Kunci keberhasilan dan tantangan, di mana pendekatan proaktif dan dua arah membuka ruang dialog yang mendengarkan harapan, menanggapi kebutuhan publik. Lalu konsistensi dan kredibilitas pesan, akurasi informasi mutlak agar terhindar dari krisis kepercayaan. Lalu juga ada adaptif pada era digital seperti ini, lanjut pada monitoring media sosial, cepat merespon isu dan update kanal komunikasi, responsif terhadap perubahan dan selalu siap menyesuaikan strategi saat ada pergeseran tren atau regulasi. Komunikasi eksternal adalah proses penyampaian informasi dari organisasi kepada pihak luar, contohnya seperti konsumen, masyarakat, atau bahkan pemerintah. Tujuannya sendiri tentu berbeda-beda ya teman-teman, tergantung siapa sasarannya. Nah, di sini ada beberapa pola komunikasi eksternal. Jadi yang pertama ada komunikasi dengan konsumen. Tujuannya sendiri adalah untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, sekaligus penyampaian informasi tentang produk atau kebijakan baru. Kedua, ada komunikasi dengan pemegang saham. Nah, di sini sangat penting sekali untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bisnis. Yang ketiga, ada komunikasi dengan masyarakat sekitar. Nah, di sini organisasi perlu menjalin hubungan baik dengan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Yang keempat, ada komunikasi dengan pemerintah. Nah, di sini biasanya terkait perizinan, regulasi, dan kepatuhan terhadap kebijakan publik. Dan yang terakhir ada komunikasi dengan media massa. Di sini media sangat berperan dalam membentuk opini publik tentang citra organisasi. Lalu, media apa saja sih yang digunakan untuk komunikasi eksternal? Jadi, di sini yang pertama ada media cetak. Nah, media cetak ini contohnya seperti koran, majalah, atau brosur. Hal ini sangat sering digunakan terutama untuk pemegang saham atau mitra bisnis. Kedua, ada radio. Nah, radio ini merupakan media berbasis audio yang mempunyai keunggulan dalam menjangkau masyarakat luas dengan cepat. Yang ketiga, ada televisi. Nah, televisi ini menyampaikan pesan dalam bentuk audiovisual yang lebih menarik dan mudah dipahami. Keempat, ada email dan pesan tertulis. Di sini cocok untuk komunikasi resmi dan dokumentasi yang sifatnya formal. Yang terakhir ada internet dan media sosial. Nah, di sini sangat penting dan dominan ya teman-teman. Nah, contohnya itu seperti Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, bahkan TikTok. Definisi Public Relation atau Humas adalah fungsi manajemen yang berperan penting dalam membangun dan menjaga komunikasi antara organisasi dan publiknya. PR tidak hanya berfokus pada citra positif, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan publik serta memastikan adanya kolaborasi yang efektif antara organisasi dan publik. PR berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara organisasi dan masyarakat, membangun kepercayaan dan menjalin hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Fungsi dan tujuan public relation. PR memiliki beberapa fungsi utama seperti melaksanakan inisiatif yang terencana dan baik untuk menjaga hubungan yang harmonis. Selain itu, PR juga bertugas untuk mengelola informasi dan memastikan komunikasi yang efektif guna mempengaruhi persepsi publik secara positif.
Tujuan utama dari PR sendiri adalah untuk menghasilkan pemahaman publik yang baik, membangun kepercayaan, dan memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan terkait public relation atau PR dalam membangun hubungan dengan dua pihak utama, publik internal dan publik eksternal. Nah, publik internal meliputi karyawan dan pemegang saham, di mana PR harus mampu menciptakan komunikasi yang terbuka dan mendukung kebutuhan mereka. Untuk karyawan sendiri, PR perlu membangun lingkungan kerja yang komunikatif agar motivasi dan loyalitas tetap terjaga. Sedangkan untuk pemegang saham, komunikasi yang transparan dan informatif sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan. Sementara itu, publik eksternal seperti pelanggan dan masyarakat umum juga tak kalah penting ya teman-teman. PR harus menjaga hubungan jangka panjang dengan mereka melalui komunikasi yang konsisten, membangun kepercayaan, dan memperkuat citra organisasi. Pelanggan yang percaya akan menjadi pelanggan tetap. Nah, jika PR gagal, dampaknya bisa serius teman-teman. Contohnya, seperti turunnya motivasi di internal dan hilangnya kepercayaan di eksternal. Karena itu, PR bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tapi juga menjaga hubungan, kepercayaan, dan reputasi dari sebuah organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan strategi komunikasi publik dalam manajemen PR. Nah, strategi ini adalah bagian dari rencana organisasi yang bertujuan untuk membangun dan menjaga citra positif, baik di mata publik, internal maupun publik eksternal. Nah, PR ini berperan penting dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga komunikasi yang disampaikan bisa mendukung reputasi dan kredibilitas organisasi. Selain itu, PR juga mengelola operasional komunikasi untuk mempengaruhi opini publik agar selaras dengan tujuan dari organisasi. Tapi tentu saja teman-teman, menjalankan strategi ini tidak selalu mudah karena lingkungan komunikasi yang terus berubah dan semakin kompleks. Oleh karena itu, PR harus bekerja dengan pendekatan yang profesional, berbasis data, dan adaptif terhadap perubahan supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi, strategi komunikasi publik bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga merancang komunikasi yang efektif dan berkelanjutan agar organisasi bisa terus dipercaya dan dihargai oleh semua pemangku kepentingan. Dari pembahasan dalam paper ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi eksternal memiliki peran penting dalam membangun citra organisasi, memperkuat hubungan dengan stakeholder, dan memastikan informasi tersampaikan dengan baik kepada publik. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada media yang digunakan, tetapi juga strategi yang sesuai dengan karakteristik audiens. Organisasi yang menerapkan komunikasi eksternal secara strategis umumnya mendapat kepercayaan publik lebih tinggi. Media digital pun kini jadi elemen kunci dalam keberhasilan komunikasi eksternal. Selain itu, peran hubungan masyarakat atau PR juga sangat penting. PR tidak hanya soal membangun citra, tetapi juga menciptakan komunikasi yang saling menguntungkan antara organisasi dan juga publik, baik internal maupun eksternal. Petugas humas berperan dalam menjaga kelancaran komunikasi dan menyampaikan pesan secara konsisten agar tujuan organisasi tercapai. Melalui strategi yang tepat, PR membantu organisasi membangun kepercayaan, pengertian, dan persepsi positif dari publik. Sebagai implikasi dari temuan penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan oleh organisasi dan praktisi komunikasi eksternal. Pertama, organisasi perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial, website, dan aplikasi komunikasi lainnya. Mengingat keterlibatan publik secara digital terus meningkat, adaptasi terhadap tren ini menjadi sangat penting. Kedua, strategi komunikasi juga harus lebih interaktif. Artinya, komunikasi tidak hanya satu arah, tetapi melibatkan audiens secara langsung, misalnya lewat forum online, survei, atau kampanye digital. Ketiga, keputusan komunikasi sebaiknya berbasis data. Analisis data bisa membantu memahami perilaku audiens dan mengukur efektivitas strategi yang digunakan. Dan yang terakhir, penting bagi organisasi untuk menjaga kredibilitas informasi. Transparansi keakuratan menjadi kunci untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Kelompok kami menyarankan dua hal penting untuk membangun hubungan masyarakat dan komunikasi yang baik. Yang pertama, penting untuk menciptakan hubungan yang saling menghormati serta membangun persepsi positif di masyarakat demi tercapainya tujuan bersama. Kedua, penggunaan
Bahasa yang baku, baik, dan sesuai konteks juga perlu diperhatikan agar pesan yang disampaikan tetap jelas dan mudah dipahami dalam berbagai situasi komunikasi.